Kecanduan judi online, seorang sopir angkot di Palembang membegal pacar tetangganya. Beras dan minyak goreng harus sesuai HEP, Menteri Amran ancam tutup usaha produsen nakal. Boa Salosa siap berjuang untuk Persipura agar mampu kembali ke Liga 1. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara tidak punya uang untuk bermain judi online, seorang sopir angkot di Palembang, Sumatera Selatan nekat membegal pacar tetangganya sendiri. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Kecanduan judi online menyeret Saputra, seorang sopir angkot di Palembang berurusan dengan polisi. Demi mendapatkan uang untuk bermain judi, pria yang tinggal di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati ini nekat membegal pacar tetangganya. Saputra tidak beraksi sendirian, ia berkomplot dengan rekannya berinisial HR. Kejahatan itu terjadi ketika korban yang akan pulang dari rumah temannya di depan lorong. Saputra dan HR menghadang korban. Mereka mengeluarkan senjata tajam membuat korban ketakutan dan meninggalkan motornya. Setelah berhasil menguasai motor korban, keduanya langsung membawa kabur kendaraan tersebut dan menjualnya. Uang hasil penjualan dibagi rata. Saputra mengaku uang itu langsung digunakan untuk bermain judi online. Cuma cewek ya, memanglah kamu inceng itu? Iya. Nah pas di depan tuh kamu dekat, kamu ancam mana dia? Yang ngancam Kiladin. Lompat dia. Motor gitu? Iya, MBA motor. Motor? Iya. Motor apa itu Mbak? Adio. Polisi baru menangkap Saputra sementara HR masih dalam pengejaran. Pada saat beraksi tidak dilukai, hanya diancam menggunakan senjata tajam. Pada saat penangkapan diamankan satu buah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melaksanakan aksinya. Akibat perbuatannya, Saputra kehilangan pekerjaannya dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Menteri Pertanian menegaskan akan menindak tegas produsen yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi, seperti beras dan minyak goreng. Menurut Mentan, stok kedua komoditas tersebut meningkat tahun ini. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau operasi pangan murah di berbagai daerah, termasuk di Palembang. Kegiatan ini berlangsung di kantor Pos Merdeka. Mentan menegaskan tidak boleh ada pengusaha atau produsen yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi, terutama beras. Ia menyebut produksi beras tahun ini meningkat 52% dengan stok mencapai 2 juta ton. Hal yang sama berlaku untuk minyak goreng, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dan turut memasok ke negara lain. Produsen yang menjual di atas harga eceran tertinggi akan ditindak, bahkan bisa ditutup usahanya oleh Satgas Pangan. Ia mengungkapkan bahwa produsen nakal sudah mulai terdeteksi di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Operasi pangan murah dilakukan secara bertahap di seluruh kantor pos. Hingga saat ini sudah terrealisasi di 2.800 dari total 4.500 titik dengan harga lebih murah dari pasar. Selisihnya sekitar 10 hingga 15%. Ini penting, kami himbau seluruh pengusaha sahabatku seluruh Indonesia, jangan ada menjual harga di atas HET seperti minyak goreng, beras, dan lain-lain. Kenapa? Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, kita yang mensuplai negara lain, masa harganya di atas HET. Juga beras, tidak ada alasan hari ini beras naik. Kenapa? Produksi kita meningkat tajam dibanding tahun lalu, 52% peningkatannya. Itu kata BPS, bukan kata saya. Kemudian juga stok kita di Bulog 2 juta ton. Antusiasme warga pun tinggi karena kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Lebaran cenderung meningkat.
Mereka berharap operasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang untuk meringankan mereka. Ya kami senang lah gitu, misalnya ada selanjutnya lebih murah lagi. Jadi masyarakat ini lebih enak membelinya kan, sekarang itu serba mahal banget ya. Jadi kalau pajak masyarakat pemerintah lebih murah lagi. Beberapa kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi ini diantaranya beras SPHP seharga Rp12.000 per kilogram, daging ayam ras beku Rp34.000 per ekor, minyak kita Rp14.700 per liter, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, sedangkan daging kerbau Rp75.000 per kilogram. Syarat pembelian cukup dengan KTP dan setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2 kg per jenis kebutuhan pokok. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara-saudara ibu rumah tangga di Palembang memanfaatkan pasar murah untuk membeli minyak kita dalam jumlah banyak. Demi mendapatkan harga terjangkau, ia rela berdesak-desakan dengan warga lain yang turut antri. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang dimanfaatkan banyak warga, terutama ibu rumah tangga. Salah satunya Lisa, warga seberang ulu yang datang untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan minyak kita. Meski harus berdesak-desakan dengan pembeli lain, Lisa tetap antusias. Demi mendapatkan 6 liter minyak kita, ia rela antri hingga 3 kali karena pembelian dibatasi 2 liter per orang dalam satu transaksi. Harga minyak kita di pasar murah hanya Rp14.700 per liter, jauh dibandingkan dengan harga di pasar. Menurut Lisa, kehadiran pasar murah sangat membantu keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan. Di pasar ini, uang belanjanya masih ada sisa dan untuk kebutuhan lain. Lisa berharap program pasar murah tidak hanya diadakan saat Ramadan, tetapi juga di waktu lain, karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat. Alhamdulillah terbantu, biarpun tidak ada banyak potongannya, lebih murah dari warung. Ini kita paling banyak belanja apa nih? Minyak Kak. Oh, kenapa? Minyak kalau di pasaran kan 20.000, di sini alhamdulillah 15.000. Ini kita datang dari jam berapa nih tadi? Tadi jam 9. Kita sengaja ya belanja di sini ya? Iya, tadi mau ke pasar sana, nyingok rame-rame di sini. Saya apa nyingok jadilah dapat minyak murah, beras ada potongan, dapat ini kupon. Jadi ada potongan 10.000 kalau pakai kupon. Kalau minyaknya kan tidak pakai kupon, memang harganya lebih murah. Pasar murah merupakan inisiatif Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk meringankan beban warga selama bulan Ramadan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, operasional wisata Menara Jembatan Ampera yang telah dibuka sejak awal tahun kini dihentikan sementara. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyatakan penghentian ini dilakukan karena masa uji coba publik telah berakhir akhir bulan lalu. Setelah uji coba publik awal tahun lalu, operasional wisata Menara Jembatan Ampera di Palembang kini dihentikan sementara. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyebut penghentian dilakukan karena masa uji coba publik telah berakhir 28 Februari lalu. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk efisiensi anggaran serta perawatan yang dilakukan Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional. Dinas Pariwisata menegaskan keputusan penghentian operasional Tower Jembatan Ampera sepenuhnya berada di bawah wewenang BBJN. Hingga kini belum ada kepastian kapan wisata ini akan kembali dibuka. Status kepemilikannya masih punya Balai Besar Jalan. Kita kemarin hanya membantu di dalam kegiatan uji coba. Nah, pada menjelang bulan suci Ramadan kemarin ya kita tutup, jadi tidak ada operasional. Yang kedua, menurut keterangan dari Balai, karena mereka ada efisiensi, jadi kegiatan ini mungkin akan dibuka setelah semuanya, kajiannya, izinnya semuanya, pembiayaan dan sebagainya sudah bisa diselesaikan. Warga berharap wisata Tower Ampera segera dibuka kembali karena berpotensi menarik lebih banyak wisatawan ke Palembang. Saya sebagai warga sangat menyayangkan ya, karena itu kan sebenarnya jadi salah satu destinasi wisata kita di Kota Palembang, dan semenjak keberadaan Tower itu juga memicu perekonomian kita di Kota Palembang seperti itu. Jadi sangat sayang sekali sih, sangat disayangkan.
Dinas Pariwisata Palembang menyatakan memiliki keinginan untuk membuka wisata ini kembali saat libur Idul Fitri mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tepi Sungai Musi, Palembang, berdiri sebuah musola kecil yang syarat sejarah. Namanya Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang telah menjadi saksi perjalanan waktu sejak abad ke-18. Berbeda dari musola umumnya, Al-Kausar hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki mengikuti aturan syariat Islam. Di antara permukiman warga di tepian Sungai Musi berdiri bangunan sederhana berukuran 10 x 12 meter. Bangunan itu adalah Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang menjadi bagian dari sejarah Palembang sejak abad ke-18. Musola didirikan Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf, salah satu tokoh muslim di kota ini. Selain sebagai tempat sholat, Al-Kausar juga menjadi pusat dakwah pendirinya dalam menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat sekitar. Sejarah panjang musola ini sempat diuji pada masa Perang 5 Hari 5 Malam tahun 1947. Saat itu, kolonial Belanda membom kawasan Palembang termasuk musola Al-Kausar yang mengakibatkan sebagian bangunannya hancur. Ibadah pun terhenti sementara. Namun tak lama setelahnya, musola kembali dibangun Habib Muhsin Syekh Abu Bakar. Kini, musola Al-Kausar masih berdiri kokoh dengan material utama kayu unglen yang kuat dan tahan ratusan tahun. Musola hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki, mengikuti syariat Islam yang menganjurkan perempuan melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Musola Al-Kausar ini didirikan tahun sekitar 18 akhiran, abad 18 terakhir. 1890 hapus 18 berapa itu dibangun oleh Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf. Pas ketika perang 5 hari 5 malam, ini musola ini dibom oleh Belanda. Dibom oleh Belanda, hancur. Separuh hancur dan dibangun lagi oleh Habib Muhsin Syekh Abu Bakar. Dan dipelihara oleh daripada generasi marga Syekh Abu Bakar. Meski berusia ratusan tahun, Musola Al-Kausar tetap terawat dengan baik. Warga sekitar secara swadaya bergantian membersihkan area ibadah yang juga kerap dijadikan tempat musyawarah. Selain sholat tarawih, itu Saat Ramadan, suasana musola semakin semarak. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiah, tadarus, dan sholat tarawih menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Sumbasel akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Satu lagi belum ditemukan, 2 yang sudah ditemukan mengambang. 3 orang mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata hanyut terbawa arus Sungai Margo yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Senin kemarin. Setelah dilakukan pencarian, 2 jasad atas nama Rizky Kurniawan, Riki Anggara berhasil ditemukan pada Selasa sore dalam kondisi tak bernyawa. Sementara 1 korban lain, Dedi Muhammad Sanjaya, belum ditemukan dan tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Korban yang diseret arus di sungai Desa Sabu, Bergip, atas nama Dedi Muhammad Sanjaya, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Desa Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Sudah kami ketemukan di siang tadi jam 11.30 dan 2 orang kawannya sudah ditemukan pada
kemarin. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak beraktivitas di aliran sungai maupun kawasan pantai untuk sementara waktu. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg dan 200 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder terkait pada Rabu kemarin. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan menggunakan mesin blender. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengungkap pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, serta mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Ia juga menjelaskan dalam praktik pengungkapannya, tersangka sebanyak 25 orang yang diamankan merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Hari ini kami memusnahkan barang bukti narkoba yang telah berhasil kami amankan, terdiri dari sabu seberat 2.424,74 gram dan 202 butir pil ekstasi. Nilai ekonomis dari barang bukti ini mencapai lebih dari 2.495.440.000 rupiah yang dapat digunakan oleh kurang lebih 2.325 jiwa. Dari hasil pemusnahan ini bisa menyelamatkan 12.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Polresta Bandar Lampung juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk peredaran narkotika, baik secara daring maupun konvensional yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. RS, seorang driver taksi online yang mengaku sebagai anggota polisi ini hanya bisa menunduk pasrah saat digiring tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Modus menjadi seorang polisi gadungan, pelaku melancarkan aksi asusila terhadap anak yang masih berusia di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya sepucuk senjata api jenis airsoft gun, lencana polisi, hingga foto serta video tindak asusila terhadap korbannya. Polisi menduga kuat masih ada korban anak di bawah umur lainnya yang menjadi sasaran nafsu bejat pelaku. Setelah kita jadi selain tadi yang sudah melapor di kita, dia ini janji akan beri uang dan kemudian beri handphone, kemudian terjadi perilaku tadi, tapi juga kita duga ada korban-korban lain yang mungkin sama posisinya tapi dengan menggunakan modus yang lain. Jadi makanya kita temu ada ini nih, punyanya Pak Kasasir saya dipinjam rumahnya. Sama ini ada apa? Airsoft gun. Diduga airsoft gun. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha buah kolang-kaling yang terletak di kawasan Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Pasalnya, para pelaku usaha buah kolang-kaling kini sudah mulai kebanjiran pesanan hingga harus meningkatkan jumlah produksi mencapai 500 kg per hari. Padahal jika di hari biasa hanya memproduksi 200 kg buah kolang-kaling. Yadi selaku pekerja kolang-kaling menjelaskan dalam proses pembuatannya, mula-mula kolang-kaling dipisahkan dari tangkainya dan direbus selama 3 jam untuk selanjutnya dikupas. Selanjutnya, kolang-kaling digeprek lalu direndam selama 3 hari untuk menghasilkan tekstur yang lebih kenyal. Kalau setiap harinya ya harus setiap hari kalau Ramadan gini, cuma kan kalau produksi Bapak El ini kan setiap hari ada. Karena memenuhi pasar ya. Sampai ke Jakarta sih, ada peminat Jakarta ya, terutama sih Bandar Lampung sih. Cuma kadang-kadang ada yang nyebrang ngirim ke Jakarta.
Hal serupa juga disampaikan Siti selaku pekerja kolang-kaling yang mengaku bahagia dengan momen keberkahan yang didapat jelang Ramadan. Dalam sehari, ia bisa mengupas buah kolang-kaling sampai sekitar 10 ember besar. Untuk 1 kilogram kolang-kaling dijual dengan harga Rp14.000 yang ternyata dipasarkan hingga ke Pulau Jawa. Banyak. Setiap hari nggak libur. Nggak libur. Ada terus ya. Dari jam 8, jam 7. Kadang di rumah udah beres baru kesini ya. Produksi kolang-kaling yang sudah digeluti sejak 10 tahun silam di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan masih menggunakan proses produksi secara tradisional. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Aksi kejar-kejaran terjadi usai petugas gabungan mengepung tempat persembunyian para pelaku. Sempat berupaya kabur dari polisi, para pelaku kemudian ditangkap. Dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Sementara 1 pelaku lain berperan sebagai penadah. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapatkan laporan korban yang mengaku kehilangan 10 batang besi seberat 400 kg senilai jutaan rupiah. Melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang berada di Sungai Liat dikarenakan 3 pelaku ada 2 LP di Pangkalan Baru dan di Sungai Liat. Terus untuk saat ini 3 orang tersangka diamankan di Polres Bangka untuk melakukan penyidikan atau mempertanggungjawabkan kelakuan 3 orang tersangka tersebut. Zeri Jimas, warga Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, diamankan polisi usai membawa kabur sepeda motor bersama surat kendaraan milik rekannya sendiri sesama petani sawit. Peristiwa ini bermula saat korban yang sudah mengenal dekat pelaku mengizinkannya untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Namun kebaikan korban justru dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Pelaku melancarkan aksinya saat korban bersama keluarganya tertidur di malam hari. Namun sewaktu bangun, motor korban sudah tidak berada lagi di rumah dan pelaku menghilang. Tak hanya kehilangan sepeda motor, di hari sebelumnya korban juga sempat kehilangan uang sebesar Rp700.000 yang diduga juga diambil oleh pelaku. Pelaku ini dalam melakukan pencurian ini, untuk korban sendiri merupakan rekan kerjanya, sama-sama pendodo sawit. Jadi untuk pelaku ini sudah 2 minggu berada di rumah korban. Kemudian pada hari Kamisnya korban mengalami kehilangan uang sebanyak Rp700.000. Kemudian pada hari Minggunya istri korban pada saat itu ketika bangun dan kemudian keluar rumah melihat bahwa motornya sudah tidak ada. Pelaku sendiri diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Selama bulan Ramadan, jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berkurang. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut pengurangan jam kerja ini mengacu pada aturan di tahun sebelumnya yang mana jam kerja berkurang menjadi 7 jam. ASN nantinya akan mulai bekerja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Senin hingga Kamis. Sementara di hari Jumat jam kerja dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski jam kerja berkurang, Wakil Gubernur memastikan produktivitas dan kinerja ASN tetap optimal di bulan Ramadan. Kita serahkan bagaimana Pak Sekda hari ini juga rapat, nanti besok juga dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan regulasi aturan, dengan tidak mengesampingkan produktivitas kerja kepada layanan masyarakat. Tentunya jamnya disesuaikan dan ibadah juga tetap berjalan, semua seperti mengacu tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan seperti biasa termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Panen raya jagung tahap pertama ini dilakukan Polda Bengkulu yang dipusatkan di lahan pertanian warga Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, Rabu siang. Jagung yang dipanen ini merupakan hasil tanam yang dilakukan akhir tahun 2024 lalu oleh Polda Bengkulu bersama Forkopimda di lahan pertanian warga. Total seprovinsi Bengkulu, panen raya jagung ini menghasilkan 30 ton jagung untuk pakan ternak di lahan seluas 15 hektar. Jumlah ini terbilang belum memenuhi target karena masih tahap pertama dilakukan. Usai dipanen, hasil jagung ini akan disalurkan sementara ke Bulog. Namun jika nantinya hasil melimpah juga akan disalurkan ke BUMDes sehingga dapat membantu para petani. Jelas dari berbagai macam ya. Kalau saat ini kan kita baru mendapatkan hasil 30 ton. Itu masih bisa ditampung oleh Bulog. Apabila di daerah tersebut bisa ditampung oleh BUMDes ataupun yang bisa menampung yang lain sebagainya, bisa silahkan. Petani setempat bersyukur dengan hasil panen raya pertama ini. Mereka berharap ke depan akan banyak tanaman lain selain jagung yang ditanam di lokasi ini sehingga mampu mensukseskan program pemerintah pusat. Panen raya hari ini kami juga dari Polda mengucapkan terima kasih, dan hasil inilah yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah, atau jagung inilah yang kami dapat tanam untuk tahap pertama ini walaupun belum maksimal. Saya rasa untuk kelanjutannya kami mohon bantuan dari pemerintah untuk kelanjutan ke depannya untuk menanam varietas-varietas lainnya. Tak hanya jagung, Polda Bengkulu hari ini juga melakukan kegiatan panen sayur pare yang merupakan program pangan lestari. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian dari saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Robiansyah masih menemani Anda di Kompas Sumbasel. Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang melakukan konsolidasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Setelah mengikuti retret kepala daerah di Magelang pekan lalu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa kembali menjalankan rutinitasnya. Bersama Wakil Wali Kota, ia melakukan konsolidasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, salah satunya DPRD Kota Palembang. Ratu Dewa menegaskan kunjungannya untuk membangun hubungan yang harmonis, serta memperkuat kolaborasi dan kerjasama dalam pembangunan pemerintahan hingga penyelesaian permasalahan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar visi dan misi yang sudah dirancang dapat berjalan. Mengenai misi program kegiatan, saya dengan Pak Wawako, Pak Prima Salam tidak bisa bekerja berdua, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari semua stakeholder, khususnya para Forkominda dan warga masyarakat Kota Palembang. Saya kira itu tujuan kita, silaturahmi dan audiensi ke seluruh jajaran Forkominda yang ada di pemerintah kota maupun provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, konsolidasi dengan Forkopimda merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, laga Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu malam sempat diwarnai isak tangis. Jelang kick-off, lebih dulu digelar acara tribut to Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya dan Timnas yang meninggal dunia Selasa lalu. Keluarga besar Bejo Sugiantoro dan supporter bonek yang hadir di stadion pun tak kuasa menahan air mata. Jelang kick-off di laga antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu malam digelar acara tribut to Bejo Sugiantoro. Seluruh lampu stadion dimatikan saat ditampilkan video kenangan Bejo Sugiantoro selama menjadi pemain maupun asisten pelatih Persebaya Surabaya. Putra almarhum Bejo Sugiantoro, Rahmat Irianto, dan keluarga besarnya yang hadir di Stadion GBT tak kuasa menahan air mata saat video ditampilkan.
Bahkan seluruh stadion bernyanyi sebagai penghormatan pada legenda Persebaya dan Timnas Indonesia ini. Bagi tim tamu Persib Bandung, meninggalnya Bejo Sugiantoro juga menjadi duka bersama karena sang anak Rahmat Irianto merupakan pemain tim Maung Bandung. Seluruh tim pelatih dan pemain juga telah mendatangi rumah duka sehari sebelum laga Persebaya melawan Persib digelar. Because nobody expected, for us especially because it's Irianto's father, it's connection with all boys. That's the reason why yesterday, after we arrived to Surabaya, we actually wanted to go only 2-3 players, 2-3 coaches, but then at the end all players asked that they want to go, so we went all to the house. Sementara itu, kemenangan Persebaya Surabaya atas Persib Bandung ini juga dipersembahkan untuk mendiang Bejo Sugiantoro. I was a former player, former coach. We did it during the week also in training. For that, for us, for our family, for Bonek Bonita, we were highly motivated for this game. And then on the pitch, we showed quite us. Kepergian legenda Persebaya Surabaya ini juga menjadi duka bagi supporter bonek yang ikut membentangkan poster raksasa bergambar Bejo Sugiantoro. Bejo Sugiantoro meninggal dunia akibat serangan jantung saat mengikuti fun football Selasa lalu. Mahendra Tringginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, meski sudah bukan di usia produktif sebagai seorang pemain sepak bola, Kapten Persipura Jayapura Boa Solosa bertekad membawa tim berjuluk Mutiara Hitam kembali ke Liga 1 musim depan. Kapten Persipura Jayapura Boa Solosa sebentar lagi akan memasuki usia 39 tahun, namun kiprahnya di sepak bola masih terus bersinar. 1 golnya ke gawang Persibo Bojonegoro pada pertandingan playoff Liga 2 di Stadion Mandala Jayapura memastikan tim Mutiara Hitam bertahan di Liga 2 musim depan. Hingga kini pemain kelahiran 16 Maret 1986 itu belum memikirkan untuk gantung sepatu atau pensiun di akhir musim ini. Pemain yang identik dengan nomor 86 itu masih punya satu keinginan yang belum dicapai, yakni membawa Persipura kembali ke kompetisi tertinggi Indonesia, Liga 1. Tujuan saya tetap masih berada di tim, semua kembali ke coach, dan tujuan saya bahwa saya harus kembali membawa tim ini kembali ke Liga 1. Saya rasa kita bisa. Saudara, Persija Jakarta akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabaga Selasa malam. Momen bermain di kandang dimanfaatkan oleh Macan Kemayoran untuk meraih hasil positif meski bermain tanpa pendukung setianya Jackmania. Jelang duel Persija Jakarta kontra PSIS Semarang pada laga pekan ke-25 Liga 1, tuan rumah Persija mempersiapkan diri dengan menggelar latihan fisik dan taktik pada Senin malam. Rizky Ridho dan kolega mencoba memanfaatkan momentum bermain di kandang untuk meraih 3 poin setelah gagal menang di 5 pertandingan terakhir. Persija sendiri akan tampil tanpa pemain ke-12 alias tanpa penonton. Hal ini buntut hukuman Persija dari Komite Disiplin PSSI seusai kerusuhan dalam laga kontra Persib Bandung di pekan ke-23. Sementara itu, sang tamu PSIS Semarang juga alami hal senasib dengan Persija. Laskar Mahesa Jenar juga bermain tanpa kemenangan di 4 laga terkini, bahkan mereka hanya menang sekali dalam 10 laga terakhirnya. PSIS Semarang pun bertekad mencuri poin penuh di Bekasi dan sekaligus memutus tren negatifnya. Di posisi klasmen Liga 1, Persija Jakarta saat ini berada di peringkat 4 dengan 40 poin. Sementara itu, PSIS Semarang berada di peringkat 14 dengan 23 poin. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, siapkan regenerasi atlet. PB Papsi akan kirim atlet remaja dan junior menuju kejuaraan dunia junior dan remaja 2025. Dari sejumlah nama yang disiapkan, terdapat nama lifter potensial Kevin Andrian dan Alia Maulida Karina Pertiwi di sektor putri.
PB Papsi terus berupaya menelurkan talenta muda potensial. Terbaru, PB Papsi membawa beberapa atlet junior dan remaja untuk bergabung di Pelatnas. Atlet-atlet potensial ini diproyeksikan mengikuti sejumlah kejuaraan junior dan remaja bergengsi. Salah satunya kejuaraan dunia junior dan remaja 2025 yang akan dihelat di Kota Lima, Peru mulai 30 April. Setidaknya ada 6 atlet remaja yang ditempa di Pelatnas. 5 diantaranya merupakan wajah baru hasil pantauan tim pemandu bakat seperti Alia Maulida Kartina Pertiwi asal Banten. Sementara lifter potensial Kevin Andrian memang sudah sejak 2023 berlatih di Pelatnas. Pelatnas Youth ini kita mempersiapkan nanti untuk terutama ya Olympic Youth ya 2026, kemudian nanti 2025 Oktober ada Asian Youth Game. Jadi kita juga mempersiapkan atlet untuk itu semua, baik Asia maupun Olimpik. Alhamdulillah persiapannya sejauh ini lumayan lancar. Semoga aja nanti dengan persiapan ini bisa tampil terbaik di Peru. Selain atlet remaja, sejumlah atlet junior juga tengah dipersiapkan mengikuti kejuaraan dunia di Peru. Di antaranya Tita Nur Cahya di kelas 49 kg putri dan Yuda Permana kelas 61 kg putra. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Saudara, sejenak Kompas Sumbaksel masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kecanduan judi online menyeret Saputra, seorang sopir angkot di Palembang berurusan dengan polisi. Demi mendapatkan uang untuk bermain judi, pria yang tinggal di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati ini nekat membegal pacar tetangganya. Saputra tidak beraksi sendirian. Ia berkomplot dengan rekannya berinisial HR. Kejahatan itu terjadi ketika korban yang akan pulang dari rumah temannya di depan lorong. Saputra dan HR menghadang korban. Mereka mengeluarkan senjata tajam membuat korban ketakutan dan meninggalkan motornya. Setelah berhasil menguasai motor korban, keduanya langsung membawa kabur kendaraan tersebut dan menjualnya. Uang hasil penjualan dibagi rata. Saputra mengaku uang itu langsung digunakan untuk bermain judi online. Cuma cewek ya? Memang kamu inceng itu? Iya. Nah pas di depan tuh kamu dekat, kamu ancam mana dia? Yang ancam Kiladin. Lompat dia. Motor gitu? Iya, MBA motornya. Motor? Iya. Motor apa itu, Mbak? Vario. Polisi baru menangkap Saputra sementara HR masih dalam pengejaran. Pada saat beraksi tidak dilukai, hanya diancam menggunakan senjata tajam. Pada saat penangkapan diamankan satu buah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melaksanakan aksinya. Akibat perbuatannya, Saputra kehilangan pekerjaannya dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau operasi pangan murah di berbagai daerah, termasuk di Palembang. Kegiatan ini berlangsung di kantor Pos Merdeka. Mentan menegaskan tidak boleh ada pengusaha atau produsen yang menjual kebutuhan pokok di atas harga eceran tertinggi, terutama beras. Ia menyebut produksi beras tahun ini meningkat 52% dengan stok mencapai 2 juta ton. Hal yang sama berlaku untuk minyak goreng, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dan turut memasok ke negara lain. Produsen yang menjual di atas harga eceran tertinggi akan ditindak, bahkan bisa ditutup usahanya oleh Satgas Pangan. Ia mengungkapkan bahwa produsen nakal sudah mulai terdeteksi di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Operasi pangan murah dilakukan secara bertahap di seluruh kantor pos. Hingga saat ini sudah terrealisasi di 2.800 dari total 4.500 titik dengan harga lebih murah dari pasar. Selisihnya sekitar 10 hingga 15%. Ini penting, kami himbau seluruh pengusaha sahabatku seluruh Indonesia, jangan ada menjual harga di atas HET.
seperti minyak goreng, beras, dan lain-lain. Kenapa? Minyak goreng kita produsen terbesar dunia. Kita yang mensuplai negara lain. Masa harganya di atas HET. Juga beras. Tidak ada alasan hari ini beras naik. Kenapa? Produksi kita meningkat tajam dibanding tahun lalu. 52% peningkatannya. Itu kata BPS, bukan kata saya. Kemudian juga stok kita di Bulog 2 juta ton. Antusiasme warga pun tinggi karena kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Lebaran cenderung meningkat. Mereka berharap operasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang untuk meringankan mereka. Ya kami senang lah gitu, misalnya ada selanjutnya lebih murah lagi. Jadi masyarakat ini lebih enak membelinya kan, sekarang ini kan serta mahal banget. Jadi kalau pajak masyarakat pemerintah lebih murah lagi dengan beli. Beberapa kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi ini diantaranya beras SPHP seharga Rp12.000 per kilogram, daging ayam ras beku Rp34.000 per ekor, minyak kita Rp14.700 per liter, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, sedangkan daging kerbau Rp75.000 per kilogram. Syarat pembelian cukup dengan KTP dan setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2 kg per jenis kebutuhan pokok. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapten Persipura Jayapura, Boa Salosa sebentar lagi akan memasuki usia 39 tahun, namun kiprahnya di sepak bola masih terus bersinar. 1 golnya ke gawang Persibo Bojonegoro pada pertandingan play-off Liga 2 di Stadion Mandala Jayapura memastikan tim Mutiara Hitam bertahan di Liga 2 musim depan. Hingga kini pemain kelahiran 16 Maret 1986 itu belum memikirkan untuk gantung sepatu atau pensiun di akhir musim ini. Pemain yang identik dengan nomor 86 itu masih punya satu keinginan yang belum dicapai, yakni membawa Persipura kembali ke kompetisi tertinggi Indonesia, Liga 1. Tujuan saya tetap masih berada di tim, semua kembali ke coach, dan tujuan saya bahwa saya harus kembali membawa tim ini kembali ke Liga 1. Saya rasa kita bisa. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Ruben pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.